Apa kabar saudaraku yang terkasih, ibu bapak? Saat ini kembali kita bertemu dalam suasana sukacita menyambut kembali firman Tuhan yang hendak kita lakukan di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat yang ketujuh, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang, dibaharuinya hidupmu, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Kita bersatu dalam doa. Di pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian dan sembah kami. Kiranya Tuhan melayakkan kami hadir di hadirat-Mu. Dan kami rindu Tuhan, Engkau membekali kami, memberangkatkan kami oleh firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada hari ini dalam menjalani dan melakukan setiap pekerjaan kita dari 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dalam bahasa Batak Toba, alai dang hujalohami toddi portibion, toddi nasia debatado, asa dapot botoon nami na binasabasahon ni debata tuhami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Padaku ada roh Tuhan, bukan roh dunia. Ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita sedang berada dalam hidup era yang diwarnai dengan aneka ragam roh-roh zaman. Semuanya hadir dengan penampilan yang sangat semenarik mungkin dan berusaha mengikat hati kita, bahkan mencuri perhatian kita. Maka untuk menghadapi segala bentuk roh-roh yang ada, firman Tuhan mengatakan, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Apa yang mau kita gambarkan lewat nas atau bacaan yang baru saya sampaikan, bahwa bagaimana kita menghadapi roh zaman yang sedemikian luar biasanya hendak mempengaruhi kita. Oleh sebab itu tadi dikatakan, ujilah. Jangan percaya akan setiap roh. Maka kita diingatkan untuk tidak begitu gampang menerima atau tertarik bahkan mengikuti keinginan roh-roh dunia ini. Roh yang dimaksud adalah merupakan sesuatu yang buruk yang harus kita lawan dengan kesungguhan dan keteguhan iman. Sebab roh yang tidak berasal dari Allah
adalah roh yang jahat, roh yang palsu. Maka ketika kita hendak menguji roh, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, bahkan bukan sederhana, melainkan sesuatu yang sangat berat untuk kita hadapi. Sebab kita tidak punya alat, tidak memiliki sesuatu yang bisa kita pakai untuk menguji, untuk mencoba. Tetapi kita membutuhkan kemampuan untuk menguji roh. Roh zaman itu berdasarkan atau bersumber dari Allah sendiri. Dan tentunya kriterianya juga harus dari Allah sendiri. Maka kembali kepada firman Tuhan, kita harus tunduk dan taat dalam otoritas kepemimpinan firman Tuhan agar kita mampu menguji, menghadapi setiap roh-roh yang ada. Dalam kesempatan ini, ayat renungan kita yang kita gumuli bersama, Rasul Paulus menulis surat ini untuk menasihati bahwa manusia yang dipanggil oleh Allah bukan karena hikmat atau berdasarkan ukuran manusia. Akan tetapi Paulus mengingatkan mereka bahwa apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia ini, itulah yang dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, itulah yang dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tentu kita harus memahami ini. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan karena keberadaan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi sebaliknya oleh karena keterbatasan, ketidakmampuan kita. Bahkan tadi dikatakan kita yang dipandang hina, yang dipandang tidak berarti oleh dunia ini, Tuhan menjadikan kita berarti. Ayat hari ini hendak menyampaikan kepada kita tentang hikmat yang benar dan perbedaan mengenai hikmat Allah dan hikmat dunia atau hikmat manusia. Maka pada kesempatan ini kita perlu mengingat bahwa hikmat bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar ilmu, tetapi juga tentang sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman, melalui kemampuan membaca situasi, keadaan, dan juga diikuti oleh tindakan yang tepat. Inilah mungkin salah satu dari kecerdasan manusia yang harus kita miliki, yaitu kecerdasan untuk mengeksekusi, execution question, mengeksekusi setiap perbuatan kita, melakukan sesuatu berdasarkan iman dan kepercayaan kita. Kemudian Paulus juga menyampaikan kepada jemaat yang sedang menghadapi masalah perpecahan di tengah jemaat. Maka Paulus ingin mengajarkan bahwa orang-orang agar berserah kepada Allah. Orang-orang yang menerima roh Tuhan itu akan menyerahkan hidupnya, dipimpin, dituntun oleh roh Tuhan sendiri, dan roh Tuhanlah yang akan mengambil alih dan berkuasa dalam diri manusia. Maka ketika manusia tidak dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, atau ketika roh Tuhan tidak dibiarkan dengan leluasa menguasai kehidupannya, apa yang akan terjadi? Maka kehidupan kita ini akan penuh persoalan, pergolakan,
yang tiada hentinya. Saat ini jikalau Paulus mengatakan bahwa kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, itu artinya bahwa hikmat manusia tidak berarti, tidak punya arti apa-apa jika dibandingkan dengan hikmat yang dari Allah. Ini boleh kita alami bersama. Ketika orang-orang yang hanya mengandalkan hikmat dunia, tentu dia punya keterbatasan. Tapi hikmat yang dari Allah, kita akan diberikan hal-hal yang sangat di luar kemampuan yang mungkin tidak pernah kita duga. Bahkan kita akan diberi sukacita. Sehingga Paulus menekankan bahwa dia datang kepada jemaat di Korintus bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan keyakinan dan kekuatan roh yang dari Allah yang mengutus dan memberkati serta memberi dia kepercayaan untuk melakukan tugas-tugas penginjilan atau memberitakan kabar sukacita. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, Paulus juga menggambarkan roh Allah adalah roh yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tanpa roh Allah, kita tidak sanggup menjalani hidup ini. Kita tidak akan mampu menyelesaikan segala hal, bahkan menghadapi berbagai tantangan persoalan dalam kehidupan ini. Sehingga dalam penegasan ini, Paulus hendak menyampaikan juga bagi kita, ketika kita hidup di dalam roh Allah, dan itulah yang akan memberikan kepada kita suatu kesadaran yang baru, pengenalan akan keragaman karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan tentunya karunia itu akan dapat kita pergunakan, kita pakai untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan karunia yang kita peroleh itu juga, kita punya satu tujuan yang pasti, yaitu untuk menuju kebaikan kehidupan kita pribadi dan kehidupan kita bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia dan benar-benar menghidupi kuasa roh di dalam kehidupan kita. Orang Kristen sejati tentunya pada saat ini, tanpa kita sadari, sedang menghadapi peperangan. Kita sebagai pengikut Kristus sedang diperhadapkan dalam suatu peperangan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena musuh kita kuat, karena musuh kita sangat licik, dan tentu sudah lihai dalam setiap cara-caranya. Kemudian musuh yang dimaksud tadi memiliki senjata yang begitu efektif. Bahkan mayoritas umat manusia telah ditundukkannya dengan kelihayannya, memberdayakan manusia, bahkan memberikan hal-hal yang sangat menggiurkan hatinya. Maka apa yang kita mau sampaikan saat ini? Musuh kita adalah roh-roh keinginan badani, termasuk di dalam diri kita. Musuh kita juga adalah roh-roh zaman ini. Untuk itu bagaimana kita membentengi diri? Apa yang harus kita jadikan sebagai pertahanan hidup kita di tengah-tengah persoalan, pergumulan-pergumulan kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah dikalahkan oleh musuh kita. Peperangan kita, ibu bapak saudara yang terkasih, bukanlah secara jasmani, bukan fisik kekuatan,
otot kita, melainkan peperangan rohani. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama tentunya kita harus menaklukkan kuasa roh-roh yang mengganggu, yang telah mempengaruhi kehidupan kita. Karena musuh kita yang paling besar juga adalah si iblis, si jahat, yang selalu membelokkan jalan kita atau membawa kita kepada kehidupan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga senjata yang paling besar, kuat bagi kita adalah firman-Nya yang selalu kita hidupi dan kita imani. Maka pertahanan kita yang sangat kokoh adalah Roh Allah, agar kita selamat dalam peperangan kehidupan ini. Kita tetap akan memiliki kekuatan yang maksimal untuk menghadapi setiap gencaran atau rongrongan dalam hidup itu. Untuk itu, bagaimana kita sungguh-sungguh meminta, memohon kiranya Roh Allah menunjukkan buahnya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, sahabat dan murid Tuhan Yesus, kita sebagai orang yang percaya sering disebut sebagai gereja. Gereja tentunya dalam ungkapan ini hendak meneguhkan kembali keberadaan kita sebagai orang-orang yang telah menerima Roh Kudus. Bahwa orang-orang yang menerima Roh Kudus berarti memberi diri untuk dikuasai. Sebagaimana hakikatnya gereja tadi, gereja itu bukanlah yang didirikan oleh manusia, tetapi Tuhan sendiri yang telah mendirikannya. Sehingga ketika kita mengatakan, aku adalah gereja, aku adalah bait Allah, itu artinya kita telah mengaku bahwa aku adalah kepunyaan Tuhan dan Dialah yang menguasai kehidupan kita hari lepas hari. Maka jika demikian, apa pesan firman Tuhan dalam kehidupan kita saat ini? Bergantunglah kepada kekuatan Allah dan kepada Roh Allah, dan bukan kepada hikmat manusia atau roh dunia. Dan perlu kita ketahui bahwa kita akan menerima hikmat Allah ketika kita menerima Roh Allah untuk masuk ke dalam diri kita, hati kita, menguasai pikiran kita, dan menggerakkan setiap tubuh kita untuk melakukan apapun pekerjaan kita. Bahwa tidak ada di antara kita yang lebih mengetahui hikmat Allah selain Roh Allah sendiri. Itulah yang hendaknya menggerakkan dan memampukan kita. Sehingga kita juga mengundang Roh Allah masuk ke dalam kita. Mengundang hikmat Allah untuk berkuasa dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, marilah kita menggantungkan iman kepada Roh Allah, bukan kepada hikmat dunia ini. Untuk itu Paulus juga menginginkan agar kita benar-benar menggantungkan kehidupan kita kepada kekuatan Allah, bukan kepada kekuatan manusia. Jadilah orang percaya yang membawa pembaharuan yang disukai oleh banyak orang, dan kita boleh hidup bersama-sama saudara-saudara kita karena Roh Tuhan ada pada kita. Sehingga sebagai gereja yang tidak dibentuk oleh manusia, tapi karena pekerjaan Roh Allah akan semakin nyata, dan kita akan dimampukan untuk menyatakan kehendak Tuhan dengan kemauan selalu dituntun oleh Roh-Nya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Engkau yang telah mengaruniakan berkat melimpah lewat firman-Mu di hari ini. Kuasailah pikiran, hati, dan jiwa kami oleh firman-Mu di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mengandalkan Roh Kudus Tuhan, bukan roh dunia ini. Agar kami selalu berhikmat yang daripada Tuhan, bukan hikmat dunia ini. Kiranya Tuhan
menunjukkan arah jalan kehidupan yang perlu kami jalani sesuai dengan petunjuk atau kehendak Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, dalam setiap rencana kami. Juga keluarga saudara-saudara kami, dimanapun berada Engkau berkati juga Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang sedang bergumul, yang sedang sakit, dalam pemulihan, ataupun dalam perawatan medis yang ada di rumah sakit, Tuhan menolong mereka, Tuhan menjamah mereka, beri mereka kesembuhan oleh karena anugerah dan kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan menyertai ibu bapak saudara yang terkasih. Mari melakukan setiap pekerjaan kita dalam tuntunan Roh Tuhan dan mengandalkan hikmat yang daripadanya. Tetap jaga kesehatan. Horas.